Halo semuanya, welcome back to Koko 2KD Channel. Ya, hari ini Koko lagi nggak mau bahas tentang modifikasi mobil Koko yang Fortuner Vianti ini. Tapi ada yang mau Koko bahas, yaitu tentang uji emisi. Akhir-akhir ini kan pemerintah lagi menggalakkan tentang uji emisi, yang dimana mobil-mobil yang tidak lulus uji emisi akan ditilang. Oke. Waktu kemarin dari tanggal 25 sampai 31 Agustus uji emisi itu lagi digalakan banget ya. Bahkan di tanggal segitu pemerintah kasih gratis untuk uji emisi, yang dimana kalau yang lulus uji emisi ya berarti dia akan lulus, dan yang buat yang nggak lulus ya dia disuruh untuk benerin lagi mobilnya sampai dia lulus. Nah, setelah tanggal itu, tepat di tanggal 1 kemarin, mobil yang tidak lulus uji emisi akan kena tilang. Oke. Seperti yang kita ketahui, kemarin itu juga sempat ada yang namanya uji emisi juga. Sama halnya dengan sekarang. Gara-gara sekarang lagi maraknya banyak-banyak debu atau banyak-banyak polusi yang terjadi di Jakarta utama ini, makanya mobil yang kena kayak gitu. Nah guys, yang mau Koko bahas adalah, menurut kalian uji emisi itu penting nggak sih? Perlu nggak sih? Gitu loh. Kalau menurut Koko perlu nggak perlu, tapi lebih tepatnya lebih ke polusinya itu dari mana dulu nih. Kalau misalnya polusinya dari pabrik-pabrik yang emang banyak mengeluarkan asap-asap yang tidak berguna atau asap-asap yang sangat mengganggu untuk polusi di Jakarta atau dimanapun itu, ya lebih baik yang itu ketimbang mobil gitu. Karena mobil itu kan ya emang mobil itu juga perlu gitu. Nah, yang mau Koko bahas adalah mobil diesel ya. Jadi mobil diesel ini kan terkenal yang namanya asap yang ngebul. Oke. Gimana asap ngebul ini, kalau misalnya emang belum remap, biasanya kan asapnya ngebul juga, cuma emang tergantung perawatan. Kalau misalnya perawatan, meskipun asapnya ngebul, dia akan tetap lolos uji emisi gitu. Tapi kalau misalnya mobil Koko yang sudah di remap, bagaimana? Otomatis tidak akan lolos uji emisi gitu. Cuma untuk masalah jangka panjangnya, apakah uji emisi ini akan berlaku untuk seterusnya atau cuma kayak kemarin, cuma ngomongan doang yang dimana mungkin beberapa bulan berhenti udah tidak diberlakukan lagi, we don't know gitu. Kita tidak akan tahu gitu. Cuma untuk masalah uji emisi ini, untuk mobil Koko tidak akan lolos uji emisi karena sudah di remap. Nah, buat kalian, apa sarannya dari kalian untuk meluluskan uji emisi yang dimana mobil-mobil diesel terutama ya, atau mobil-mobil bensin yang emang suka dimodifikasi? Otomatis kan ada yang diganti knalpotnya jadi plong segala macam. Terus untuk yang diesel, apa yang sudah di remap atau misalnya ganti knalpot atau apa itu pasti ngebul. Namanya juga mobil diesel, cumi-cumi darat gitu ya, apalagi Fortuner atau Pajero atau apapun itu yang diesel, yang hobi modif, yang pasti tidak akan lulus gitu ya. Apakah pemerintah sengaja melakukan ini untuk supaya orang-orang mulai beralih ke mobil listrik? Nah guys, menurut kalian mobil listrik itu gimana? Apakah perlu kita untuk mengganti mobil listrik untuk sekarang ini atau tidak? Gitu. Dan menurut kalian mobil listrik itu sendiri bagus nggak sih? Akan bertahan lama nggak sih? Coba buat yang kalian yang ngerti, coba komen di bawah. Koko mau tahu nih, dari kalian ada nggak sih yang sudah punya mobil listrik, atau enggak ada nggak sih kalian yang lagi ngincer-ngincer mobil listrik gitu? Dan mobil listrik apa yang menurut kalian bagus buat kalian, atau yang ada di Jakarta ini yang bagus tapi yang kalian ingini, meskipun itu sudah kalian beli atau next kalian akan beli mobil itu? Kalau menurut Koko,
mobil listrik untuk sekarang Koko rasa itu belum bisa dulu ya. Kenapa? Karena listrik itu tidak seperti banyak apa ya, kayak isi bensinnya deh. Listrik itu kan dicas. Oke. Kalau pemerintah sudah memberikan port charge untuk mobil listrik di setiap sudut, contoh kayak pom bensin kan, kita kemanapun aja pasti ada pom bensin. Oke, mau bensin premium, solar, apapun itu, intinya pemerintah menyediakan itu meskipun harus berbayar. Nah, listrik kalau sudah disiapkan seperti pom bensin yang di mana-mana ada, ya mungkin mobil listrik itu akan berjalan dengan lancar pastinya. Tapi kalau misalnya tidak, ya menurut Koko belum sih gitu. Tapi kalau untuk masalah bagus atau tidaknya, reliable atau tidak reliable-nya, Koko rasa belum gitu. Soalnya yang Koko tahu, mobil listrik itu biasanya adalah mobil kedua, yang dimana si yang punya mobil listrik otomatis sudah punya mobil bensin terlebih dahulu gitu. Jadi tidak bingung kalau misalnya baterainya udah lowbat, atau misalnya baterainya udah tinggal sedikit, mau ngecas di mana kalau misalnya baterainya habis gitu loh guys. Itu menurut pandangan Koko ya. Jadi menurut Koko, mobil listrik itu Koko rasa belum untuk saat ini. Mungkin nanti next, mungkin 5 tahun lagi, atau mungkin intinya Koko rasa masih di atas 3 tahun lagi lah, atau di atas 5 tahun lagi lah, mungkin untuk mobil listrik itu akan kita lihat di jalan ini gitu. Tapi kalau untuk masalah uji emisi, perlu atau tidak, menurut Koko perlu aja gitu. Karena kan udara ini banyak yang polusinya ya, banyak polusi udara yang emang mungkin salah satunya dari kendaraan umum juga, atau kendaraan yang roda 4 dan roda 2 gitu guys. Tapi kalau untuk mobil Koko yang Fortuner ini, Koko yakin nggak akan lolos karena asapnya ngebul gitu. Apalagi kemarin itu kan baru Koko remap. Jadi kalau misalnya emang Koko mau uji emisi mobil ini, Koko rasa harus di unremap dulu, habis itu baru di flushing, di tune up, di apa ya, kalau di mobil diesel kan kita sebutnya purging ya. Jadi kita purging dulu, kita servis berat dulu, baru nanti pasti bakal lolos uji emisi. Cuma Koko akan lihat dulu nih untuk kedepannya, apakah uji emisi ini akan berlangsung lama atau tidak. Karena kan lumayan ya, kemarin Koko dari remap juga udah mengeluarkan uang juga untuk remapnya gitu. Kalau misalnya ditandarin lagi kan sayang, apalagi kita standarin lagi mesti bayar lagi gitu loh guys. Oh iya, sama Koko mau bahas juga, buat kalian yang punya mobil diesel, solar apa sih yang kalian pakai? Seperti yang kita ketahui juga, kemarin kan bensin lagi naik ya. Bensin atau solar itu kan lagi naik. Apalagi solar sudah menyentuh 16.000 lagi, mungkin kayak kemarin lagi, nanti akan naik lagi. Untungnya kemarin kan Koko habis beli solar juga, isi bensin full. Cuma Koko akhirnya gara-gara solar naik berpindahlah ke solar Lakceng gitu. Karena kemarin Koko habis isi solar Lakceng full cuma 380 ribuan aja. Tapi kalau misalnya Koko isinya diesel yang Dexlite atau misalnya Pertamina Dex, mungkin akan bisa 2 kali lipatnya, bahkan lebih gitu guys. Tapi kemarin waktu harganya masih 13.000, Koko pakainya itu yang BP. Kalian tahu bensin yang BP? Oke, Koko pakai yang solarnya yang BP karena itu sama atau sekelas dengan Pertamina Dex-nya yang di Pertamina gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian bisa beli solar yang mahal, lebih baik Koko sarankan untuk pilih yang BP, karena BP itu yang bagus, atau enggak bisa dibilang sama dengan yang Pertamina Dex. Tapi harganya kan lumayan beda ya. Waktu saat kemarin mobil-mobil bensin solar yang Pertamina Dex kayak Shell gitu, itu harganya di 14.000, BP itu cuma 13.000. Jadi lumayan beda jauhnya. Tapi untuk bagusnya sama dengan Pertamina Dex untuk yang BP solar. Oke. Bahkan yang Shell yang solar pun juga itu masih di bawahnya BP gitu. Itu yang Koko tahu gitu. Tapi berhubung harga solarnya lagi naik,
juga beruntung pakai mobil diesel, Koko pakai solar yang 6.000 yang murah, sama tadi apakah naiknya solar atau naiknya bensin, pemerintah akan sengaja untuk memindahkan atau membuat untuk semua warga di Jakarta atau warga di Indonesia untuk beralih ke mobil listrik gitu guys. Oke, jadi gitu aja guys. Koko juga pengen cicet aja ke kalian ya, pengen cicet, pengen cerita-cerita ke kalian, pengen sharing gimana menurut kalian, apakah kita masih perlu dengan mobil diesel atau kita masih perlu pakai mobil konvensional yang pakai bensin, atau kita mulai beralih ke mobil listrik. Dan masalah yang uji emisi menurut kalian itu perlu atau tidak perlu. Itu aja guys. Oke guys, thank you for watching ya guys. See you for the next video. Bye.